Jemaat dan para bapak, ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum beribadah, marilah kita mengikuti warta jemaat Minggu 3 September 2023. 1. Warta keuangan. Penerimaan per 27 Agustus sampai dengan 2 September 2023 sebesar Rp106.069.262. Pengeluaran tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua yaitu A perpuluhan 100% sebesar Rp13.305.000. B. Setoran wajib jemaat 40% sebesar Rp12.459.600. 2. Setoran wajib ke Klasis GKI Port Numbai 20% sebesar Rp6.229.800. C. Belanja jemaat per tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September 2023 sebesar Rp24.793.734. Warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di gereja Pengharapan dan mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 27 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6 waktu Indonesia Timur sebanyak 261 orang. 2. Ibadah jam 9 di gedung gereja sebanyak 609 orang. Melalui live streaming adalah 291 orang. Ibadah jam 17 waktu Indonesia Timur di gedung gereja sebesar 353 orang. Warta ibadah. 1. Ibadah minggu kedua. Ibadah minggu tanggal 2 September 2023 sebagai berikut. Jam 17 waktu Indonesia Timur dilayani oleh Bapak Pendeta Domingus Didimus E.A. Watopa, Sarjana Teologia. Majelis piket adalah Rayon APO. Peman Orjen Bapak Omega Tuange. Kantoria adalah Ibu Yewan Makmur. B. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 5 September 2023 jam 17 waktu Indonesia Timur. Yang dikunjungi adalah keluarga Bapak Martin Dembong, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. C. Ibadah persekutuan wanita gabungan 9 rayon pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 6 September 2023 jam 16 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Tempat gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Piket PW Rayon Oikumene. Ibadah persekutuan anggota muda atau PAM gabungan 9 rayon pelayanan GKI Jemaat GKI Pengharapan Jayapura akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 7 Februari 2023 jam 18 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Tempat gedung Pospel Arius Rayon APO. Piket PAM Rayon APO. Ibadah persekutuan anggota muda atau PAM Klasis Port Numbai di lingkungan B akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 10 September 2023
jam 13 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Tempat GKI Ebenezer Kayu Pulau. Warta tambahan. A. Bulan Bina Keluarga garis miring BPK. Bulan September 2023 telah ditetapkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua sebagai bulan Bina Keluarga, di mana setiap jemaat akan beribadah dengan membuat mesbah dalam keluarga. Sangat diharapkan majelis jemaat untuk semua keluarga dalam jemaat dapat melaksanakan bulan Bina Keluarga tersebut dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 September 2023. Materi bulan Bina Keluarga akan dibagikan oleh majelis di rayon. Persembahan yang akan diberikan dalam ibadah bulan Bina Keluarga dapat disetor ke pemegang kas dan di rayon dan pada setiap akhir minggu berjalan. B. Izin peminjaman lahan parkir Gereja Pengharapan sehubungan kunjungan kerja Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Provinsi Papua yang akan berkantor di Gedung Keuangan Negara Provinsi Papua dan akan dilakukan sterilisasi, maka pemimpin Divisi Umum PT Bank Pembangunan Daerah memohon izin pinjaman lahan parkir GKI Pengharapan Jayapura terhitung tanggal 4 September 2023 sampai dengan 8 September 2023 jam 6 waktu Indonesia Timur sampai selesai. C. Hari 2 Alkitab disampaikan kepada jemaat bahwa berkenaan dengan Hari 2 Alkitab tahun 2023 Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI yang jatuh pada bulan September, maka pada ibadah hari Minggu depan, tanggal 10 September 2023, selain penggunaan liturgi dari doa Alkitab, juga akan diajarkan satu kantong kolekte yang akan diperuntukkan bagi penopang pekerjaan Lembaga Alkitab Indonesia. D. Hari Doa Syukur dan Natal tahun 2023, Persekutuan Kaum Bapa Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dalam rangka HUT PKB Jemaat Pengharapan Jayapura ke-39, maka panitia akan melaksanakan beberapa kegiatan lomba dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Panitia telah membuka pendaftaran dan semua persyaratan peraturan lomba dan batas waktu pendaftaran dapat dilihat atau diambil di panitia saat pendaftaran, yaitu di Sekretariat Panitia di ruangan BPP PKB GKI Pengharapan Jayapura. Kegiatan jelang HUT ke-57 dan Natal tahun 2023 PAM Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Dalam rangka HUT ke-57 dan Natal tahun 2023, PAM Jemaat Pengharapan Jayapura, tim kerja melaksanakan beberapa kegiatan lomba. Majelis memohon Bapak Ibu Majelis pendamping PAM agar menghimbau anak-anak muda untuk berpartisipasi dalam perlombaan yang dimaksud. F. Hari ulang tahun Gereja Pengharapan Jayapura ke-61 tahun. Dalam rangka hari ulang tahun Gereja Pengharapan Jayapura ke-61, maka akan diadakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Jalan santai Jemaat GKI Pengharapan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 jam 6 pagi, tempat halaman Gereja Pengharapan. Ibadah syukur hari ulang tahun Gereja Pengharapan ke-61 dilaksanakan hari Jumat tanggal 8 September 2023 jam 5 sore, tempat Gereja Pengharapan Jayapura. Majelis mengajak dan mengundang seluruh jemaat dari 9 rayon pelayanan untuk terlibat di dalam dan turut ambil bagian dalam kegiatan dimaksud. Aksi penopang bulan
Bina Keluarga. Guna menopang pelaksanaan bulan Bina Keluarga, majelis memohon dukungan dan partisipasi jemaat lewat aksi penopang BPK pada saat persembahan dijalankan dalam minggu-minggu saat ini. Terima kasih pemberian dan dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Anggota jemaat baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Saudara-saudari, jemaat yang bermaksud untuk bergabung dan terdaftar sebagai anggota jemaat GKI Pengharapan, khususnya yang berdomisili di lingkungan 9 rayon pelayanan jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretaris jemaat. Informasi tambahan. Sebentar selesai ibadah, Bapak-bapak, tidak sebagaimana biasa kita dari majelis di sini, tetapi pelayan dan majelis akan turun di sebelah sini, dan sebelum kita keluar kita jabat tangan dengan pelayan dan majelis, baru kita keluar. Kita akan antri di tempat ini. Ucapan terima kasih atas pelaksanaan harian majelis jemaat dan jemaat yang beribadah, mengucapkan terima kasih kepada pemimpin ibadah, teman organ, majelis piket, kantoria, pengisi pujian, operator sound system, dan tim multimedia yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian majelis jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus A. Batopa Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Merlin Mual Rahareng Sarjana Pendidikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Untuk mengawali ibadah ini, jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian rohani 107 ayatnya yang pertama. Kepadamu ya Tuhan Hua, kepadamu ya Tuhan Hua, syukur nyanyian petang, terang matahari masuk jua, Engkaulah yang tetap terang sehari-hari yang betapa besar karunia sayang-Mu yang melampaui saya Bapa, ya Tuhan pokok hidupku. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang deras. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir. Allah hadir, sungguh hadir di tempat yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah yang telah hadir di tengah-tengah kita hendak memberikan hukum-Nya kepada kita. Karena itu dengarlah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau, atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan setiap kita untuk melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita dalam minggu yang berjalan. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk.
Oleh karena hukum yang telah diberikan oleh Tuhan itu, maka kita sebagai manusia kita menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak mampu melakukan hukum-hukum Tuhan itu. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, membuka diri-diri kami. Kami harus mengaku bahwa sesungguhnya kami tidak mampu melakukan hukum-Mu. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang penuh dengan kelemahan, kami tahu ada dosa dalam diri kami. Dan jikalau Tuhan menemukan itu dalam diri-diri kami, maka pada saat ini kami hendak mengaku semuanya dan memohon pengampunan daripada-Mu. Sebab kami percaya dalam Kristus Yesus ada pengampunan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Ampunilah kami ya Bapa, dalam kerelaan dan kebebasan-Mu. Demi Kristus Yesus, kami hendak mengaku dosa kami. Amin. Kita menyambutnya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 36 ayat yang pertama, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nyanyian tadi ayatnya yang kedua, pengampunan dosaku. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, pembasuhku, hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat Tuhan, jikalau kita yakin bahwa saat ini Tuhan telah mengampuni dan menyucikan kita dari segala salah dan dosa, Tuhan juga menghendaki untuk setiap orang harus mengaku imannya. Saya jemput jemaat berdiri dan kita akan mengaku iman, percaya kita menurut pengakuan iman rasuli di dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Marilah kita mengaku bersama kepercayaan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 80 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yesus pimpinlah ke negeri baka. Yesus pimpinlah ke negeri baka, dan berjalanlah di muka, kami ikut dengan suka di perjalanan. Tuhan beri iman, berilah kami pun tahan berteduh dengan kami dalam susah, mengeluh dan putus asa, jalan susah yang jadi jalan terang. Jemaat Tuhan, silakan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon daripadamu, berilah Roh-Mu yang kudus di dalam diri-diri kami, sehingga dengan Roh itu memampukan kami untuk mengerti dengan baik akan firman-Mu, supaya dengan begitu berita firman yang akan kami dengar menjadikan kami untuk menyadarinya dan bertekad menjadi pelaku-pelaku dari firman itu. Di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami itulah, kami mohon tuntunan daripada Roh Kudus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan berita ini adalah alat yang kecil di tangan Tuhan, tapi Tuhan mau pakai untuk berita yang besar ini. Setiap telinga yang mendengar ini, biarlah mendengar dan dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagian pembacaan Alkitab yang menjadi renungan kita di hari ketiga di bulan September sebagai bulan bina keluarga, yaitu dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawannya yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu
yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sampai disitulah jauh bagian pembacaan Alkitab. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian pembacaan ini dengan kita diberikan tema tentang komitmen sebagai orang Kristen, maka untuk memahami bagian pembacaan dari pasal 25 sampai 35 sebenarnya tidak cukup kalau hanya pada bagian perikop ini, tapi kita harus membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Tapi saya akan menjelaskan bagian ini secara singkat supaya kita dapat memahami mengapa diberikan perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, untuk memahami maksud ini, tema ini, maka singkat kata kita dapat mengatakan orang yang mau ikut Yesus harus punya komitmen. Karena kita harus melihat perikop ini bahwa apa komitmen itu ketika Yesus mengatakan harus melepaskan segala sesuatu. Pertanyaan kita, apa segala sesuatu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri? Nah, karena itu kita perhatikan di ayat yang pertama di pasal 14 itu. Pasal 14 ayat 1 dikatakan begini. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Jadi, ayat 1 sampai dengan ayat 6, rupanya pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah seorang Farisi yang kebetulan mengundang Yesus untuk makan bersama-sama dalam pesta itu, jamuan makan. Tetapi pada waktu itu ada seorang yang sakit yang datang kepadanya, dan karena itu hari Sabat, Yesus bertanya kepada mereka, bolehkah seseorang yang sakit disembuhkan di hari Sabat? Mereka tidak bisa menjawab. Dari peristiwa itu, yaitu peristiwa penyembuhan, kelihatan beberapa orang mulai cepat-cepat ke depan dan mencari tempat paling depan. Karena mereka ingin melihat kenapa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit di hari Sabat itu. Ayat 7. Maka Yesus katakan kepada mereka, kalau engkau diundang dalam pesta perkawinan, duduklah di tempat yang rendah. Karena mereka mencoba untuk maju ke depan. Tapi Yesus bilang, kalau engkau diundang, sebaiknya engkau duduk di tempat yang paling rendah. Jangan memilih tempat-tempat terhormat, supaya siapa tahu tempat yang engkau duduki itu punya orang lain. Tetapi ketika Tuan pesta itu melihat engkau ada di belakang, dan dia bilang, Tuan yang di belakang, silakan ke depan. Ketika itulah maka engkau akan mendapat kehormatan. Selanjutnya, di ayat 12 dan sampai dengan 14, Yesus kemudian berkata dengan orang Farisi yang mengundangnya itu. Lalu Yesus mengatakan, yang pertama, jangan undang sahabat-sahabatmu, keluargamu, tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundangmu juga sebagai balasannya, karena mereka mampu. Tetapi undanglah orang miskin, cacat, orang lumpuh, dan lain-lain, karena mereka tidak mungkin membuat jamuan pesta yang besar itu dan mengundang engkau kembali. Karena balasanmu adalah di surga. Selanjutnya, ada orang yang berbahagia atau mereka merasa bahwa oh kalau begitu dia mengatakan berbahagialah Tuhan yang membuat pesta itu dan mengundang semua orang miskin. Dia dijamu dalam kerajaan Allah. Mendengar itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kemudian Yesus memberikan perumpamaan di ayat 15 sampai dengan 24. Pada waktu itu banyak orang diundang, tapi mereka minta maaf dengan berbagai alasan. Di ayat 18 dan ayat 20 dikatakan begini. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya.
aku minta maaf, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu dari lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta maaf. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak bisa datang. Jadi mereka mempunyai alasan seperti itu. Nah, karena alasan-alasan yang baru saja dikatakan seperti itu, lalu mereka tidak bisa hadir dalam pesta itu, menghadiri undangan itu. Pesuruh itu kemudian di ayat selanjutnya dikatakan oleh tuan pesta itu, dia perintahkan pergi ke segala lorong bahwa semua orang miskin dan mereka tidak duduk, tapi masih ada tempat yang kosong. Lalu Tuhan itu mengatakan, pergi dan paksa semua orang yang di jalan-jalan bawa mereka, supaya mereka harus memenuhi rumahku dalam pesta itu. Nyanyian rohani 173 ayat 2. Pergi dengan segera ke lorong negeri, jemput segala orang, beri rumahku penuh. Itu di ayat selanjutnya. Nah, ini adalah awal dari bagaimana Yesus bisa mengatakan, lepaskan segala sesuatu kalau mau ikut aku. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu saja baru saja Yesus berbicara di rumah orang Farisi yang mengundangnya, dan kemudian sesudah mungkin pesta itu selesai, lalu Yesus berjalan dan orang banyak berduyun-duyun mengikutinya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan itu. Apakah mereka yang ada dalam pesta atau orang lain? Kemudian Yesus berbalik dan ia mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak bisa menjadi muridku. Karena orang yang di ayat 18-20 yang mereka punya alasan, mereka itu diundang. Tapi mereka bilang, maaf, saya baru beli rumah, saya baru beli ladang, saya juga baru menikah, saya tidak bisa hadir ke sana. Dengan begitu, maka kentara bahwa Yesus bilang, kamu harus membenci bapak, mama, istri, saudaramu, laki-laki, perempuan, bahkan nyawamu sendiri kalau mau ikut saya. Karena baru saja penjelasan itu dikatakan di rumah orang Farisi yang mengundangnya makan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena itu, di ayat 25 Yesus berpaling lihat mereka yang sedang ikut dia dan berkata, kalau mau ikut aku harus membenci keluarga sendiri, atau melepaskan keterikatan kekeluargaan itu, baik bapak, mama, istri, saudara-saudara, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Kata membenci diterjemahkan dari kata Yunani miseo, yang artinya bukan membenci, tidak mencintai. Kata miseo ini ditemukan di dalam Yohanes 12 ayat 25, di mana ketika itu Yesus mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai, miseo, barang siapa tidak mencintai nyawanya, ia memeliharanya untuk di surga. Yohanes 12 ayat 25. Jadi barang siapa tidak mencintai, miseo nyawanya, dia memelihara untuk kehidupan di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata miseo ini mengingatkan mereka bahwa memang baru saja Yesus mengatakan itu, dan mereka bilang, wow, saya baru menikah, saya baru beli, ada lembu, dan macam-macam alasan. Mereka yang hadir dalam pesta undangan itu. Jadi bagi Yesus, orang yang ingin ikut dia harus pikul salibnya sendiri, sebab akan sama dengan Yesus, karena ketika bacaan ini Yesus masih belum disalibkan. Nanti ketika kita tahu bahwa memang benar beban seluruh dosa manusia, dosa dunia itu ditanggung atas dirinya, sebuah beban dipikul di pundaknya dengan salib itu, lalu ia menanggung nyawanya sendiri untuk orang-orang berdosa. Dari perumpamaan Yesus di ayat sebelumnya tadi, kita juga pasti mewakili. Kita akan merasakan, saya pernah ada di mana, dan pernahkah saya membuat alasan menolak suatu tugas atau kegiatan gereja umpamanya. Kamilah rapat jam 3, semua alasan. Misalnya, contoh saja. Karena itu setiap orang yang ikut dia harus membuat rencana lebih dulu.
Harus hitung-hitungan dengan baik, artinya jangan kalah sebelum bertanding. Ya, katakanlah dalam lomba gerak jalan 17 Agustus, kemudian Komandan Regu gerak jalan, kelihatan dia rapi, tegap, tegas, sangat disiplin dengan suara yang lantang, dengan sepatu bot. Lalu mereka jalan dengan suara yang keras, mereka bergerak, berjalan ikut lomba itu, tapi baru 5 km, karena ini lomba 10 km, baru 5 km, terus teman-teman yang tadinya mau jadi komandan, lalu mereka keluar baru bilang, lihat dia buang handuk itu. Tidak bisa. Lalu anggota yang ditolak itu bilang, iya terada. Kok tadi bikin diri inti toh, saya ini yang jadi komandan. Tapi ternyata kok keluar di barisan sebelum finish. Jadi ukur kemampuan dulu. Atau mungkin juga teman-teman dalam tugas panggilan. Kalau kita mau ikut Yesus, kita harus buat perhitungan. Jangan paksa jadi penatua, jadi semas, belum sampai selesai tugas, keluar. Apa komitmennya? Semua ini terjadi dalam jemaat, di dalam kehidupan kita. Apa artinya, saudara-saudara? Kalau kita mau ikut Yesus, buat perhitungan baik supaya jangan sudah ikut, ternyata mundur. Dan orang lain bilang, lihat, dia sudah percaya Yesus, tapi kemudian dia tinggalkan Yesus. Dia sudah mau jadi ini, dia paksa jadi ini, ternyata tidak bisa. Ayat 28 dan 30 dan 30, 31 dan 32. Dua perumpamaan tentang suatu rencana yang matang tentang komitmen di ayat 33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Melepaskan diri dari apa yang berharga bagi kita, keluarga kita, teman kita, kesenangan-kesenangan kita. Bahkan Yesus bilang taruhannya adalah nyawa. Itu suatu komitmen yang tidak bisa dilakukan hanya Yesus sendiri. Nyawamu hanya untuk mengikuti Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tentu semua ini ada banyak hal terjadi di sekitar kita dalam jemaat, di tiap-tiap keluarga dan di mana saja. Dengan begitu maka kita juga berada di bulan bina keluarga. Segala sesuatu dihitung baik-baik. Jangan sudah ikut Yesus dan di ujung terus kita tinggalkan. Di bulan bina keluarga ini kita harus membangun komitmen. So, siap semua keluarga, pas mulai mau ibadah, Bapak bilang sabar Mama, Bapak terima telepon itu terus keluar kembali, tunggu Bapak tak datang, itu mulai sudah. Padahal Bapak yang tadi atur-atur, pasang lilin semua keluar, hilang. Atau ibu atau mama tunggu Bapak pulang, begitu Bapak sampai baru lihat anak laki-laki alasan, teman udah tunggu tom bikin apalah begitu. Tidak ada komitmen. Ini berkaitan dengan kehidupan kita hari-hari. Kalau mau ikut Yesus harus seperti itu. Hitung baik sebelum maju lebih dulu. Sebab menjadi murid Yesus adalah menjadi garam. Itu komitmen, tidak ada tawar-menawar. Kalau mau jadi murid Yesus, kita adalah garam. Kita orang percaya adalah, atau orang Kristen adalah garam dunia. Dan tugas ini adalah kita memberikan, menggarami, memberikan rasa yang disukai oleh semua orang. Kita mengawetkan persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Kita mengawetkan itu menjadi garam. Dan garam ini juga, itu yang dulu dibangun oleh GKI sebelum teologi kerajaan Allah. GKI mengenal namanya teologi permiasi. Teologi menjadi garam dan terang. Itulah sebabnya pada waktu lalu pendeta-pendeta masuk ke DPR RI, karena mereka harus menggarami dunia. Tapi ternyata tidak mampu juga. Kemudian bilang, pendeta-pendeta kamu urus mimbar saja, jangan urus-urus politik. Nanti kamu tidak mampu. Bisa, benar juga. Padahal tugas kita adalah menjadi garam. Itu ketika orang mengaku, saya ikut Yesus. Kapan kita mengaku mengikut Yesus? Ketika kita kecil dibaptis, orang tua berdiri, ya saya mengaku dan percaya, jemaat berdiri, saya mengaku dan percaya. Ketika kita sidi, ya saya mengaku dan berjanji. Ketika itu kita telah menjadi murid Yesus dan harus menjadi garam bagi dunia. Dengan demikian maka pesan firman Tuhan bagi kita dalam jemaat ini bahwa setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus adalah murid Yesus. Dia adalah murid Yesus. Yang telah memahami bahwa mengikut Tuhan Yesus harus melepaskan segala kepentingan diri dan memiliki komitmen untuk tetap menjadi garam. Segala resiko dan pergumulan kita
Kita telah tahu bahwa Kristus telah mengorbankan dirinya bagi kita sebagai korban yang hidup di atas kayu salib. Dan salib itu sebenarnya adalah mezbah sesungguhnya, karena di atas salib itu korban hidup, yaitu Yesus itu sendiri. Kita bangun mezbah doa dalam keluarga. Kita membangun relasi. Dan bukan saja seperti altar ini, persembahan kita, tapi salib adalah mezbah yang sesungguhnya di mana korban yang hidup itu Yesus tergantung hanya untuk keselamatan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di bulan Bina Keluarga kita terus membangun relasi dengan Tuhan dalam keluarga. Ingatlah bahwa kita adalah garam dunia yang memiliki komitmen untuk tetap mengikuti Yesus. Dengan tidak mempertahankan milik kita, waktu kita, kesenangan kita, dan lain-lain. Kita melepaskan itu untuk bersama-sama dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di dalam menggarami lingkungan dan sekitar kita, di mana kita berada bersama-sama dengan orang lain dalam persekutuan, tapi juga dengan orang lain di sana atau di luar sana sebagai tempat kerja, untuk menerima bagian ketika hari kebangkitan itu, kita telah menerimanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Kita akan merespons pemberitaan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya suka, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mendengarkan solo dari saudara atau Bapak Minggus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buatnya munya yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buatnya munya yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat nyamunya yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat nyamunya yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih untuk pujiannya. Kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dan oleh sebab itu sementara kita memberi persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 370 ayat 1, 2 dan seterusnya. Sementara persembahan jemaat dikumpulkan untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu sebelum kita memberi, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru hatiku teguh, di lembah dan berbukit yang perlu tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, mengikutnya.
berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan juga persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 7 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 7 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan juga persepuluhan dapat dilihat pada layar Infokus. Demikian, mohon didoakan oleh pelayan firman. Kita akan berdoa dalam doa penutup dan doa syafaat. Ada saat teduh, dan di saat teduh itulah tiap-tiap orang akan menyampaikan berdoa kepada Tuhan tentang komitmen-komitmen apa menjadi murid Tuhan, dan kita mengakhirinya dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh belajar bahwa sebenarnya menjadi murid Tuhan adalah sesuatu yang sangat berat. Kami sadar kami ada di dunia ini, sebab masih ada banyak hal oleh karena pengaruh dunia ini, kami tidak bisa dapat meninggalkan apa yang menjadi kesenangan-kesenangan kami. Baik kami sebagai majelis jemaat, pendeta, penatua sema, sebagai sidi-sidi gereja, atau orang-orang yang ada dalam persekutuan jemaat ini. Kami menyadari ada banyak hal kami lalai untuk melakukan apa yang baik. Oleh karena panggilan kami harus menjadi garam, karena kami percaya bahwa kami mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu berarti kami menjadi murid-Mu. Tapi ajarlah kami melalui firman ini supaya kami dapat melihat apa yang baik, mana yang didahulukan, supaya segala sesuatu yang kami perbuat selama kami ada ini di dunia, kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan menopang kami. Terima kasih, biarlah firman ini menjadi berita sukacita ketika umat-Mu ini akan pulang. Kami telah memberikan persembahan melalui kantong-kantong kolekte dan juga peti-peti persembahan. Juga ada beberapa keluarga yang memberikan persembahan
pengucapan syukur atas semua hal yang mereka alami, tapi juga keluarga-keluarga yang memberikan persembahan persepuluhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah persembahan ini menjadi satu di atas altar Tuhan, dan Tuhan menguduskannya, dan kuduskan juga setiap kehidupan pribadi kami dalam pekerjaan kami, baik sebagai ASN, TNI, Polri, tapi segala sesuatu yang kami lakukan dalam dunia ini, juga dengan berbagai-bagai hal dalam pergumulan kehidupan kami ini. Kami percaya bahwa inilah saatnya kami harus berkomitmen, kami harus menyatakan sesuatu kepada Tuhan dalam kehidupan kami ini. Karena itu ya Bapa, dengarkanlah setiap komitmen yang kami sampaikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, itulah semua komitmen kami, karena kami adalah pengikut-pengikut Kristus yang setia. Karena itu kami hendak berdoa bersama-sama, seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 2 dalam keadaan ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri. Kidung Jemaat 376, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, dan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Ku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Kau juru selamat, ku bahagia. Ikut dan menyangkal diri. Ikut dan menyangkal diri. Aku buang yang fana,
hanya turut kehendakku dan padamu berserah. Ku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah sudah selesai, silahkan bersaat teduh. Tuhan memberkati.